Selanjutnya adalah materi tentang stasiun kristalisasi atau yang biasanya disebut dengan stasiun masakan. Fungsi stasiun masakan atau stasiun kristalisasi: 1. Mengkristalkan gula atau sukrosa sebanyak mungkin yang memenuhi standar mutu. 2. Menghasilkan gula sebanyak mungkin dengan menekan kehilangan gula sekecil mungkin terbawa tetes. Yang ketiga, proses dilakukan dalam waktu yang sependek-pendeknya dengan biaya rendah sehingga efisiensi pabrik dapat tercapai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram alir proses kristalisasi. Karena prosesnya DRK, sehingga masakan ada dua jenis. Yang ini ada diagram alir untuk masakan recovery. Masakan recovery berfungsi untuk menekan HK tetes atau kehilangan gula dalam tetes. Nah, yang pertama ini adalah seed pan. Ini fungsinya untuk membuat bibitan untuk CVP-B maupun CVP-C. Bahan masakan untuk seed pan tergantung dengan jenis bibitan yang akan dibuat. Nah, ini adalah CVP-B dan ini adalah CVP-C. Nah, masakan tingkat paling rendah berada pada CVP-C ini. Nah, gula yang keluar dari CVP-C akan diterima oleh receiver C dan kemudian dimasukkan ke continuous vertical crystallizer untuk proses kristalisasi lanjut. Nah, masakan C di sini akan didiamkan minimal 8 jam agar yang di dalam tetes dapat melekat pada kristal yang telah ada, sehingga HK tetes yang dihasilkan akan semakin kecil dan kehilangan gula pun akan semakin kecil. Kristalisasi lanjut dilakukan dengan suhu 40 derajat Celcius sehingga masakan akan sangat viscous atau sangat kental. Nah, untuk mengeluarkan dari continuous vertical crystallizer, masakan harus dipanaskan terlebih dahulu menggunakan reheater dengan suhu 65 derajat dan pemanasnya menggunakan atau memanfaatkan air panas yang dihasilkan oleh pan masak. Dari reheater, masakan akan dialirkan ke feed mixer, kemudian ke putaran atau sentrifugal C1. Nah, di sini akan dihasilkan dua produk, yaitu tetes atau final molasses, dan yang kedua adalah gula C1. Dan kemudian yang masukkan ke screw conveyor untuk memudahkan memindahkan gula. Kemudian gula C1 akan diputar kembali di putaran C2. Nah, di putaran C2 ini nanti akan dihasilkan dua produk, yaitu gula C2 dan C2 mol atau tetes C2. Nah, tetes ini atau C2 mol ini akan digunakan sebagai bahan masak untuk CVP-C. Sedangkan untuk gula C2 akan dicampur dengan air atau sweet water, kemudian dipompakan ke CVP-B sebagai bibitan. Pada CVP-B, bibitan akan dibesarkan menggunakan bantarian amol atau amolasses. Kemudian masakan setelah besar akan turun ke receiver, feed mixer, dan kemudian diputar menggunakan centrifugal B. Nah, di centrifugal B ini produknya ada dua, yaitu gula B itu sendiri dan bemol atau molasses B. Bemol digunakan untuk bahan masakan CVP-C dan serta bahan masakan seed pan. Kemudian gula B dicampur sweet water atau air di blender, kemudian dipompakan ke apan atau pan A untuk dibesarkan, dan bantariannya menggunakan runoff 3 yang berasal dari masakan rafinasi. Nah, setelah gula A diputar akan dihasilkan amol. Amol ini digunakan untuk bahan masakan CVP-B.
Nah, gula yang telah diputar akan dilebur di melter. Gula A akan dilebur menjadi cair untuk dimurnikan kembali di stasiun karbonatasi. Nah, berikutnya adalah skema masak rafinasi atau masakan produk. Ini adalah skema atau diagram air masakan produk. Masakan produk bahan utamanya menggunakan grain liquor hasil pemurnian gula A yang dilebur. Grain liquor akan dikristalkan di pan air atau pan rafinasi ini dengan bibitan fondan. Setelah mengkristal, masakan squid air akan turun, didinginkan dan kemudian diputar. Putaran ini menjadi dua produk, gula produk itu sendiri dan RO1 atau run off 1. Nah, run off 1 ini digunakan sebagai bahan masakan di R2 pan. Kemudian turun, didinginkan dan diputar di putaran R2. Dihasilkan gula produk dan RO2. Nah, RO2 ini digunakan sebagai bahan masakan R3. Squid R3 turun, dinginkan, kemudian diputar di centrifugal R3. Nah, ini di sini dikeluarkan dua produk, gula R atau R3 yang kemudian masuk mingler R3 untuk bibitan R1 dan R2 pan. Kemudian juga RO3 atau run off 3. Nah, run off 3 ini digunakan untuk bahan masakan A atau di apan. Kemudian saya akan menjelaskan sasaran di stasiun masakan atau stasiun kristalisasi. Ini adalah parameter pada tiap-tiap squid atau masakan. Bisa dilihat setiap masakan memiliki target HK, break, BJB, squid puting, dan color yang berbeda-beda. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa cara pembibitan. Nah, yang pertama, wetting method. Wetting method dengan cara menguapkan air dari nira kental dalam pan masak sampai kejenuhan mencapai darah labil, di mana molekul sukrosa yang ada dalam nira kental akan membentuk kristal. Kemudian tingkat kejenuhan diturunkan sampai darah metamantap untuk dibesarkan sampai ukuran yang diinginkan. Cara ini makan waktu lama dan kristalisasi tidak homogen. Nah, kira-kira seperti ini bentuk kristal yang dihasilkan dengan cara wetting method dengan darah labil. Kemudian yang kedua, dengan cara succeeding dengan cara menguapkan air darah nira kental dalam pan masak sampai kejenuhan mencapai darah intermediate. Kemudian ke dalamnya dimasukkan inti kristal sukrosa. Dengan hadirnya inti kristal tersebut, molekul sukrosa yang ada dalam nira kental akan membentuk kristal. Selanjutnya tingkat kejenuhan diturunkan sampai darah metamantap untuk membesarkan kristal sampai mencapai ukuran diinginkan. Waktu lebih pendek, tapi kristal juga kurang homogen. Nah, kira-kira seperti ini bentuk kristal dengan cara succeeding. Ukurannya tidak akan sama, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Selanjutnya adalah cara ketiga dengan cara full seeding. Full seeding dengan cara menguapkan air dari nira kental dalam pan masak sampai kejenuhan mencapai darah metamantap. Kemudian dimasukkan inti kristal sukrosa dengan jumlah tertentu. Selanjutnya dibesarkan sampai ukuran yang diinginkan. Waktu masak lebih cepat dan dengan hasil kristal yang ukurannya homogen. Nah, kira-kira hasilnya akan jadi seperti ini kristalnya. Kristal akan jauh lebih seragam karena bibitannya ukurannya awalnya sama karena menggunakan fondan. Nah, saya kira untuk materi masakan selesai. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya.